telah mempertemukan kita kembali dalam aktivitas belajar untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslimin. Yang pertama, belajar ilmu agama. Ilmu agama itu dipelajari buat apa sih? Ilmu agama itu dipelajari buat, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak." Aku ini nggak diutus kepada kalian, kepada manusia, kecuali untuk menyempurnakan makarim al-akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ada akhlak, itu sudah ada akhlak sopan santun, norma kemasyarakatan yang berlangsung di masyarakat jahiliyah itu sudah ada. Tapi akhlak-akhlak mereka, norma kehidupan mereka, bermasyarakat mereka, itu norma-norma akhlak-akhlak yang melenceng. Melenceng bagaimana? Contohnya begini, kamu punya keluarga, punya istri. Nah, ketika istrimu ketika istri Anda ini melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan itu adalah anak perempuan. Nah, tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu, anak perempuan ini dianggap memalukan. Bahkan saking memalukannya, bisa sampai menurunkan kasta keluarga mereka. Kalau ketahuan satu keluarga ini punya keturunan perempuan, disembunyikan, jangan kasih kabar ke tetangga-tetangga. Kalau sampai ketahuan, derajat atau kasta keluarga itu sangat turun drastis. Imbasnya apa? Imbasnya bisa jadi kepala keluarga di rumah itu yang bekerja di suatu tempat, dia akan dikucilkan. Kalau dia berdagang, misalkan, orang nggak akan beli ke orang itu karena ia punya keturunan perempuan. Terus serba dikucilkan. Nah, akhirnya saking nggak maunya punya keturunan perempuan, mereka mengubur nurani hati mereka sendiri dengan cara anak perempuan yang baru lahir itu, yang masih belajar bernapas itu, ditanam, dikubur, hidup-hidup, nggak dibunuh dulu, nggak disembelih dulu, nggak dicekek dulu, nggak ditenggelami dulu, nggak. Sudah dah taruh di tanah, timbun. Itu kematian yang sangat menyakitkan untuk orang dewasa aja yang sangat kuat, itu menyiksa, apalagi bayi yang baru lahir. Standar akhlak, standar norma yang benar menurut orang jahiliyah Arab Mekah waktu itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada akhlak, sudah ada norma-norma bermasyarakat, tapi melenceng semua, bukan sesuai dengan aturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi aturan mereka sendiri. Nah, artinya apa? Artinya aturan-aturan yang dibikin manusia itu belum tentu benar, belum tentu mendatangkan kebaikan seterusnya. Tapi kalau aturan yang dibikin Allah Subhanahu wa taala itu jelas baik, dan kita harus yakin akan itu. Nabi diutus itu nggak lain dan nggak bukan yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada yang baik disempurnain, akhlak yang buruk dibuang. Banyak akhlak-akhlak zaman dulu, termasuk di nenek moyang kita, teman-teman. Di nenek moyang kita ini ada beberapa akhlak yang perlu direvisi, yang nggak sesuai dengan standar akhlak agama Islam. Ada yang bisa nyebutin. Salah satu kebiasaan mbah-mbah kita terdahulu yang menurut kita nggak biasa nih, kayak aneh, kayak harus dipertanyakan, atau mungkin perlu dibuang sama sekali. Contoh, akhlak atau norma kemasyarakatan atau kebiasaan adat atau macam-macam. Bikin dongeng. Kenapa nak? Bikin dongeng. Bikin dongeng. Larang kan?
Boleh. Kayak apa tuh misalnya? Contoh gini. Apa ya? Gak boleh pakai baju putih di pantai. Oh, baju hijau. Hijau. Oh iya. Penting. Ya, jangan pakai baju hijau di Laut Kidul ya. Nanti kamu Diambil Nyiro Kidul. diambil, ditelan laut. Nah, itu salah satu kebiasaan yang dipercaya orang-orang dahulu sebagai sebuah kebiasaan mistis yang perlu diseleksi menurut ajaran Islam. Itu merusak teman-teman akhlak kayak gitu. Rusaknya gimana? Iya, satu, bikin orang jadi percaya ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat orang binasa, yang mampu membuat orang itu celaka. Yaitu contohnya pakai baju hijau ke laut gitu. Akhirnya orang jadi tertanam tuh di mindsetnya, kayak dipasang sebuah program di otak kita. Laut hijau plus laut kidul sama dengan bahaya. Dan bahaya itu bukan dari Allah, tapi dari penghuni yang dikisahkan dibangun oleh orang-orang terdahulu, yaitu Nyi Roro Kidul atau Nyi Glorong ya, iya, Glorong atau Nyi Roro Kidul. Itu salah satunya. Banyak kok di antara akhlak-akhlak atau kebiasaan orang-orang tua yang perlu diperbaiki oleh agama ini. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Ada sebuah tempat atau daerah yang beberapa akhlaknya ini sesuai dengan ajaran Islam, tapi orang-orangnya nggak Islam. Berjalan dengan baik tempat ini, bahkan negara ini. Jadi ada spirit agama Islam yang ada di sebuah negara, tapi agamanya bukan Islam. Nah, itu salah satu akhlak yang baik yang perlu dilestarikan. Tapi tetap aja ada kekurangannya kalau nggak akhlak dari Islam. Karena akhlak dari Islam itu nggak hanya berhubungan dengan tata krama kepada manusia, tapi bagaimana mentautkan hati ini kepada Allah. Contoh, kamu tentu kenal negara Jepang. Ya. Negara dengan populasi penduduk tidak lebih besar daripada Indonesia. Pulaunya juga paling selokasi Pulau Jawa udah selesai tuh. Atau lebih luas sedikit kali ya di Jepang itu. Tapi kamu tahu, itu negara yang sangat menjunjung tinggi satu kebersihan, kedisiplinan. Apalagi Fauzan yang pernah ke Jepang, apalagi ya, anak TK di sana itu sudah bisa sudah hanya sopan santun, sudah bisa antri sendiri, nyuci piring sendiri habis makan, terus merapikan bangku, meja, macam-macam, udah bisa pakai celana sendiri. Saya bandingkan dengan anak saya TK di sini ya kan, pakai celana tuh masih di pasang terus senyum anaknya, masih belum bisa mandiri 100%. Itu budaya kebersihan di sana, kedisiplinan di sana, masya Allah, keren banget. Tapi tetap ada yang kurang. Bayangin, di salah satu tahun antara 2012 sampai 2026 ini, 2022, adalah jumlah kematian karena bunuh diri tertinggi di Asia itu adalah di Jepang. Bahkan ada salah satu budaya entah namanya apa, yaitu bunuh diri massal. Sampai pernah difilmkan itu. Anak-anak SMA pada naik ke lantai atas, bergandengan tangan, bundir bareng. Ada yang menjatuhkan diri ke depan rel kereta api, pas lagi lewat 1, 2, 3 itu langsung menjatuhkan diri bareng-bareng. Itu budaya macam apa? Mereka sudah nggak kurang kedisiplinan, mereka nggak kurang kebersihan, mereka luar biasa banget. Tapi tetap aja hati yang kosong karena nggak dikenalkan sama Allah, bikin mereka ada pada pusat titik jenuh yang mereka nggak tahu harus lari kemana. Itulah pentingnya Nabi Muhammad hadir, nggak hanya memperbaiki hubunganmu dengan manusia, tata cara sopan santun, tata krama, norma bermasyarakat ke manusia dibangun, tapi juga bagaimana membuat hatimu itu tentram ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirlah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akhlak
akhlak manusia. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini ke depan insya Allah kita akan bahas beberapa tema masih seputar agama demi untuk satu, membuat keinginan apa ya, di dalam hati setiap insan itu pasti ada satu titik di mana dia itu isinya Allah, apa-apa lari ke Allah. Semua manusia tanpa kecuali, entah itu Islam atau non-Islam, kafir atau mukmin, ada satu tempat di hati mereka yang itu larinya ke Allah. Allah disebutkan ini sebagai fitrah kalau bahasa Nabi Muhammad, bahwa manusia itu dilahirkan atas fitrahnya. Fitrah itu maksudnya adalah kecenderungan kesucian seorang itu untuk mencari Tuhannya. Kalau titik itu kebuka dan semakin disiram, semakin tumbuh, berbuah, maka kepenasarannya akan agama ini, keinginannya untuk dekat sama Allah semakin besar, apapun profesinya, dimanapun tempat kerjanya, dia senantiasa seperti itu. Bahkan ada kisah yang unik banget. Ini kisah salah seorang, satu di sahabat pernah ada, kemudian di kisah tabi'in juga pernah ada. Kalau di kisah sahabat, ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Barangkali ada yang pernah dengar. Namanya Abu Dzar julukannya, dari suku Ghifar, maka disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Itu salah seorang sahabat Nabi yang Nabi itu pernah bersabda tentang orang ini. Abu Dzar akan datang sendirian dan akan pergi sendirian. Artinya dia akan datang ke agama ini sendirian, nggak bareng teman-temannya, dia sendiri yang dapat hidayah dan akan pergi sendirian. Dia akan pergi ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri, nggak ada orang yang tahu, zuhud. Abu Dzar ini dulunya adalah seorang perampok. Dari kata Al-Ghifar, Ghifar ini salah satu suku di Arab, kabilah Arab yang terkenal sebagai perampok. Bahaya. Kalau ada musafir harus menjauhi daerah-daerah yang biasanya ditempati suku Ghifar. Karena kalau sampai sana nggak kira selamat. Ludes barang daganganmu, ludes hartamu. Saking terkenalnya sebagai perampok. Dia dapat hidayah. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia keislamannya sangat kuat. Allah mentakdirkan dan menghendaki titik fitrah dalam hatinya, nggak hanya terbuka, tapi dengan sangat cepat bertumbuh, berbuah, bahkan bisa sampai meneduhkan sekelilingnya, keluarganya, teman-temannya. Ada lagi kisah kedua. Ini bukan sahabat sih, ini tabi'in. Yang dikenal kalau di bahasa pondok-pondok itu perkataan hikmahnya Fudail bin Iyad terkenal sebagai salah seorang yang memiliki kata-kata hikmah yang luar biasa. Nasihatnya selalu masuk ke hati manusia, nggak pernah nggak masuk. Omongannya itu mesti ngena, kayak zaman sekarang tuh apa sih, kayak motivator lah ya, kayak motivator siapa tuh dulu pernah populer di Indonesia. Nah, perkataannya ini luar biasa banget. Kayak Islami, hikmahnya luar biasa. Tapi Fudail bin Iyad itu dulu juga adalah seorang perampok yang ulung. Perampok yang namanya sangat ditakuti. Terkenal kekejamannya, tidak kepeduliannya kepada siapapun. Masuk daerahku, perampok harta atau nyawa, kira-kira gitu. Ya Allah, masuk Islam di usia lebih dari berapa ya, saya lupa, sekitar 40 atau 40 ke atas, lebih tua daripada kalian, itu baru masuk Islam. Ya udah, sorry, bukan masuk Islam, tapi sudah Islam, cuma khilaf atau lalai.
mulai muda sampai ke sekian tahun itu. Akhirnya dia bertaubat dengan kesungguhannya. Dia mempelajari agama di usia senja 40. Sungguh-sungguh Masya Allah. Dan ini salah satu contoh Allah membuka fitrah, titik fitrah hidayah di dalam dirinya dengan selebar-lebarnya, cepat bertumbuh, berbatang, berbuah, sampai kemudian dikenal oleh kaum muslimin sebagai pemilik kata-kata hikmah Fudail bin Iyad. Nasihat-nasihatnya pasti ngena, Masya Allah. Orang datang ke dia ini mencari ketenangan supaya bisa disambungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kata-katanya, dan selalu berhasil. Dulu dikenal sebagai perampok ulung, kemudian ketika bertobat dikenal sebagai pemilik kata-kata hikmah yang ulung, ulama yang disegani. Nah, ini Fudail bin Iyad. Itu kalau Allah sudah membuka fitrah di hatinya, bahkan bisa melebihi ulama-ulama yang sudah ada di saat itu. Kan teman-teman, itu profesi perampok loh. Itu perampok, bayangin. Nah, kalian bukan perampok, kita ini bukan perampok. Allah lebih mampu membuka hati ini untuk terbuka dan menerima hidayah Allah dengan seluas-luasnya. Kemudian dengan kesadaran diri, setiap hari mendalami ilmu agama terus. Nah, insya Allah ini adalah salah satu ikhtiar bagaimana kita memunculkan fitrah itu, tidak hanya terbuka, bahkan kalau sudah terbuka, tumbuh. Semakin tumbuh dengan cepat, berbuah, dan mudah-mudahan istiqomah sampai seterusnya. Hari ini insya Allah kita awali dulu dengan tilawah surah Al-Baqarah yang kemarin kita lanjutkan di halaman ke-6. Kemarin Mubasyiril ya, sekarang Wa'id Qala. Kemarin halaman 5 insya Allah, sekarang halaman 6. Satu, dua, tiga. Ini, iya, iya, halaman ke-6, juz 1. Ayatnya 30 sampai 37. Nah, karena hari ini saya lupa tidak membawa loudspeaker ya, speaker Bluetooth, maka kita ikuti saya membaca, kemudian kita mengikuti bersama. Ayatnya 30, Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30. Ayo menulis. Mana? Iya bener. Terus nulis lagi yang lain. Apa? Tadinya kemarin campur. Oh, udah nazak ya kemarin. Gak mau HP ini, Pak. Banyak kan HP-nya ini. Ganti LCD aja. Alhamdulillah. Sampun? Sudah? Baik. Saya baca, kemudian kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama atau saya baca dulu baru diikuti? Bersama, oke. Saya baca, kalian langsung ikuti ya. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha Oke, saya ulangi dari may yufsidu fiha.
Saya ulangi dari ataj'alu. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. Itu syi'tuma tanda wakafnya apa? Sod. Ada yang lain? Ada yang qaf lam ya enggak? Enggak ada. Oh, sod lam ya. Baik, saya ulangi dari wakula. Wakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan bacaan harian kita, yaitu hari ini di surah Al-Baqarah halaman ke-6. Mushaf kita. Kan, boleh kamar mandi dulu kan? Buang Ya. kecil. Oh iya, silakan Mas Pak. Iya. Yang kita baca tadi adalah ayat yang ketepaan ya, yakni tentang kisah penciptaan Adam. Kisah penciptaan Adam Nabiullah Adam alaihi salam. Ini kisah yang sangat populer. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam adalah apa? The first Person. human. Manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan posisi domisilinya ada di India. surga. Mbak Indi. Kali turun. Oh iya, dituruninya pertama tinggalnya itu ada di surga. Padahal waktu itu sudah ada dunia. Tapi Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan tempat tinggal di surga. Nah, yang mau kita angkat nih yang mana ya? Sebenarnya saya ingin mengangkat tema tentang aba wastakbar, yakni tentang enggan serta istikbar. Aba itu enggan, nggak mau, masa bodoh, cuek. Istakbar itu merasa tinggi atau besar, merasa sombong. Yang disebut sebagai sombong. Sebelum itu, banyak pelajaran yang kita ambil di sini. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertempat tinggal di surga. Dan kita semua tahu surga itu adalah, ya kenapa disebut surga ya? Ya karena segala harapan, keinginan, cita-cita ada di sana. Dan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepayahan, kesusahan, kecapean, gak ada sama sekali. Kamu di surga, organ tubuhmu yang disebut anus, itu gak kepake. Atau yang menyebabkan Mas Jeva izin barusan, itu juga nggak akan ngeluarin air kencing. Jadi semua makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum, diserap oleh tubuh dan keluar menjadi keringat. Keringatnya itu seperti parfum. Keringatnya penduduk surga itu harum, wangi, seperti parfum. Nggak kayak keringat Tadi. dan keringatmu juga ya. Keringat kita semua di sini, itu asam, kecut. Makanya kita tutupi dengan parfum supaya konsumen tidak merasa terganggu. Nah, satu, di tempat yang semua harapan ada, tapi Nabi Adam alaihissalam tetap merasa kesepian, tetap merasa kayak ada yang kurang. Nyamanan sudah ada semua. Dia nggak ngerti Nabi Adam ini kurangnya ada apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakanlah salah satu manusia lagi dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu perempuan. Namanya Hawa. Diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Cuma Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Wanita-wanita setelahnya ya dari tanah.
Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa surga yang seluas itu, yang sebanyak nikmatnya kayak gitu, itu kurang menenangkan daripada seorang perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh itu lebih daripada surga, dengan catatan soleha. Leha. Dengan catatan soleha. Ustaz pengen perempuan yang soleha. Oke. Ayo bercermin, ngaca, terus tanya, kamu udah soleh belum? Duh, kurang. Ayo ditambahi kekurangannya. Setingkat sehari demi sehari jadi soleh. Wah, sehari keberatan Ustaz. Oke. Setengah hari demi setengah hari. Setengah hari pertama saya tak soleh. Setengah hari kedua biarkan saya melakukan semua kemaksiatan. Bagus. Berarti kamu bisa tuh 1 hari soleh itu bisa. Bisa. Nah, insya Allah dengan Allah mudahkan. Setiap hari kita progres, kesolehan naik. Allah akan kumpulkan dengan orang yang soleh juga. Itu pertama. Perempuan itu adalah lebih mahal dan lebih menenangkan daripada surga. Perempuan yang soleh. Kisah berikutnya yang kita ambil adalah hikmah berikutnya yang kita ambil di kata ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ini penduduk langit yang soleh itu karena dia sudah ada di langit ya, mereka pasti soleh. Tahu nggak kamu, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan jin terlebih dahulu. Tahu. Malaikat dan jin itu mereka diciptakan Allah terlebih dahulu. Bedanya adalah jin diciptakan dengan Api. kalau pertanyaannya dari api. Kalau pertanyaan diciptakan dengan dilengkapi dengan nafsu. Jin itu ada nafsunya, malaikat nggak ada nafsunya. Pantaslah kita ya kalau nyebut orang yang cek baiknya itu malaikat ya, karena malaikat itu identik dengan nggak ada keburukan sama sekali. Nah, penduduk langit yang berada di penduduk langit itu karena mereka sudah soleh semua. Salah satu penduduk langit yang soleh itu bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Diriwayatkan, riwayat ini dari Israiliyat, nama salah seorang penduduk itu yang bukan dari kalangan malaikat tapi dari kalangan jin adalah Azazil. Namanya bagus ya, Azazil. Bercita-cita kalau punya anak jadikan nama anaknya Azazil enggak? Enggak. Kenapa? Oke. Singkat cerita, Azazil ini adalah jin. Adalah sesosok jin yang ibadahnya luar biasa, melebihi seluruh makhluk jin yang ada di bumi. Jadi bumi itu dulu dihuni oleh jin. Jin dengan segala kekuatannya, dengan segala kehebatannya. Jin itu teman-teman, mereka bisa terbang seperti superhero Marvel, bisa mengecil kayak Ant-Man. Pernah lihat Ant-Man nggak? Ya. Marvel. Bisa membesar juga, bisa mengeluarkan Kamehameha kayak Son Goku, bisa terbang pakai awan kinton. Sayap. Iya, ada yang punya sayap juga. Jadi pertempuran antara mereka nggak perlu teknologi, nuklir nggak perlu, cukup tenaga dalam aja. Nah itu, tenaga. Yang kalau kita lihat di film-film kolosal misalkan Angling Dharma, terus film Mak Lampir, ya, kekuatan itu dulu nyata dimiliki oleh yang namanya jin. Nah, para jin yang menghuni dunia waktu itu, mereka sangat serakah, haus akan kekuasaan, susah diatur, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, saling berperang dan menumpahkan darah, berebut kekuasaan di bumi. Bumi ini hancur karena peperangan mereka.
Tapi ada salah satu jin yang taat dari awal sampai sampai akhir. Itu adalah Azazil. Karena ketaatannya itu setiap waktu bertambah ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, enggak maksiat sama sekali, enggak menyelisih perintahnya Allah, dia beribadah seperti halnya malaikat, diangkat derajatnya naik ke langit pertama. Di langit pertama dia masih taat, masya Allah luar biasa ibadahnya, disebut sebagai abid, yaitu top-topnya hamba. Abid, naik lagi ke level berikutnya, langit ketiga, taat tambah lagi taat, langit keempat, sampai akhirnya langit ketujuh berkumpul dengan para malaikat yang mulia. Azazil, keren banget. Padahal dia punya nafsu loh. Nafsu itu yang bikin kamu tuh lapar, yang bikin kamu tuh haus dan pengen minum, yang bikin kamu itu pengen nikah karena ada syahwat yang harus ditunaikan. Azazil bisa mengcover semua itu, bisa dikontrol sama dirinya sendiri. Malaikat gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh tidur karena gak ngantuk, dan gak butuh istri karena gak butuh nafsu. Kalau dibilang malaikat tuh keren banget taat, ya wajar, gak punya nafsu, gak berat. Tapi kalau jin yang taat, ibadahnya selevel malaikat, padahal dia punya nafsu syahwat, nah ini yang luar biasa. Dia sampai ke langit ketujuh, dan ketika sampai langit ketujuh, Allah punya keputusan. Allah memutuskan satu hal. Apa keputusannya? Sebelum itu ada lagi. Sebelum menciptakan Adam, Allah memutuskan supaya membasmi seluruh jin yang ada di bumi yang membangkang ke Allah. Dan dipimpin pasukan langit untuk turun ke bumi menghancurkan mereka. Para malaikat itu dengan dipimpin oleh salah seorang panglima. Dan panglima itu adalah, tebak siapa? Azazil. Azazil dijadikan panglima. Panglimanya para malaikat untuk membasmi bangsanya sendiri. Untuk membasmi bangsanya sendiri, itu jin. Terjadilah pertempuran maha dahsyat antara malaikat yang dipimpin oleh Azazil dan penduduk bumi, para jin yang dipimpin oleh entah siapa. Ya tentu kita tahu kemenangan ada di pihak siapa. Malaikat. Iyalah, malaikat dan Azazil. Jadi Azazil tuh membantai bangsanya sendiri. Sampai kemudian ada yang lari ke gunung-gunung, lari ke dalam lautan, lari ke gua-gua, ke lubang-lubang kecil, karena mereka bisa mengecil. Mereka sembunyi di tempat-tempat itu, tempat yang gelap, di gua-gua, di dalam lubang, di dalam lautan. Mau diburu sama Allah, biarkan mereka tetap bersembunyi. Yang ada di atas bumi aja yang kelihatan yang dibantai, artinya yang dimusnahkan. Oke, itulah yang membuat keturunan jin masih ada sampai saat ini, karena masih ada yang selamat itu, yang ada di laut, di gua, di lubang-lubang. Nah, itulah kenapa sampai saat ini tempat-tempat itu juga menjadi sarangnya jin. Di laut, di goa, di lubang-lubang, ada tempat yang gelap. Karena ya, Berarti sungguhan tuh kalau di lubang-lubang tuh ada jin. oh iya, biasanya sih sebelum jin dihuni oleh ini sih, dihuni oleh ular atau binatang-binatang berang-berang, biasanya begitu. Nah, sudah nih ya, berhasil misinya malaikat yang dipimpin oleh Azazil, naik ke langit ketujuh. Allah bikin, setelah beberapa saat kemudian, Allah punya kehendak yang baru, yaitu menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya para penduduk langit ini mempertanyakan, ataja'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi man yufsidu fiha wa yasfiku dima, seseorang yang nantinya akan merusak lagi bumi dan menumpahkan darah sesamanya. Karena pengalaman sebelumnya tinggal di bumi itu pasti berperang, merusak bumi dan saling membunuh. Padahal kami ini ya Allah, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih mensucikan engkau. Maksudnya nggak cukup kita aja ya Allah, nanti kalau menciptakan makhluk lagi di bumi, nanti bertengkar lagi loh.
bertarung lagi, menumpahkan darah lagi, bikin kerusakan. Tahu jawabannya Allah gimana? Nggak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kamu tahu. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Oh, ini jawaban yang sangat percaya diri. Ya Allah, masa nggak percaya diri? Allah yang tahu takdirnya, Allah yang menciptakan takdir itu sendiri, diprotes sama makhluk malaikat. Iya kan? Ini menunjukkan kekuasaannya Allah. Kalimatnya ini kalimat yang sangat tinggi. Kayak dia. Kamu punya bawahan bilang, Pak, kok buka, misalkan, Pak, kok tutup hari Minggu ya Pak, kan hari Minggu nih rame-ramenya. Terus direkturmu bilang, aku ngerti. Jawaban itu jawaban yang agak tersinggung sebenarnya. Aku yang ngerti. Kalau jawaban yang nggak tersinggung, ya gini, oh enggak, itu karena nanti bakal ada acara ini jalan ditutup atau ada kerusuhan, jadi tutup dulu hari ini. Nah, itu menjelaskan. Ini jawaban mutlak kekuasaan, aku yang ngerti. Artinya, stop, gak usah protes, gak usah ngatur. Nah, tahu nggak, kedudukan kita di Allah itu kayak gitu teman-teman. Rendah, serendah-rendahnya. Jangan sampai merotes Allah. Allah itu sangat tahu. Kamu misalkan protes, ya Allah, saya ini sudah sholat, rajin, saya nggak durhaka sama orang tua saya baik sama tetangga saya, kok saya nggak berhasil, kok rezekinya segini-segini aja. Nah ini kayak ya persis. Nah, kami ini loh ya Allah, sudah memuji Engkau. Apakah ini maksiat? Enggak, teman-teman. Ini diabadikan oleh Allah. Diabadikan oleh Allah, tujuannya adalah bahwa kamu boleh mengutarakan pendapatmu kepada atasanmu, kepada ayahmu, kepada orang yang berkuasa, silahkan. Bolehnya kita mengajukan pendapat yang berbeda. Tapi kalau kelasnya Allah, ini jawabannya, aku luweh ngerti. Kalau kelasnya atasanmu, ya kebijaksanaan atasanmu. Kalau jawabannya begitu, berarti dia sedang tidak enak hati. Jangan diteruskan sudah. Nah, aku lebih ngerti. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi yang nggak pernah diketahui oleh jin dan malaikat. Nggak cuma dikasih tahu nama ini gunung, ini pohon, ini ikan, apa, nggak cuma gitu teman-teman. Tapi seluruh keilmuan yang ada di bumi itu diajarkan sama Allah, dan juga di langit. Misalkan ikan itu bernafas pakai insan. Insan itu butuh kadar oksigen sekitar sekian persen untuk masuk ke dalam insannya. Kalau nggak gitu ikan bakalan ngambang. Terus misalkan kanguru itu ada kantongnya. Janin berkembang itu di dalam kantong sampai sekian bulan baru dia bisa, misalkan. Kurang lebih begitu. Cara menanam padi, cara semua ilmu diajarkan. Tidak hanya menyebutkan nama-namanya, tapi diajarkan. Nah, dari awal manusia itu diciptakan lebih baik daripada jin. Dari awal udah kayak gitu. Tapi ketika Allah menyuruh wa qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat usjudu, sujudlah kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis. Illa itu kecuali iblis. Nah teman-teman, kenapa di sini disebut iblis? Padahal tadi namanya Azazil, tapi Allah meredaksikan dalam firman-Nya adalah iblis. Karena saat dia menolak perintah itu, sudah hilang rahmatnya Allah kepada si iblis, karena dia aba wastakbar. Di kalimat berikutnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia abai dan juga dia merasa sombong. Istakbar itu merasa tinggi. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang kafir. Termasuk bagian yang kafir.
Yang mau kita bahas di sini adalah aba wastakbar. Apa yang membuat iblis nggak mau sujud ke Adam? Di surat yang lain, jawabannya iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Dua, sok pintar. Dia bilang ke Allah, aku lebih baik. Aku dari api. Dia dari tanah. Sepintas sih kayak gitu ya. Api sama tanah keren mana? Api. Keren api ya? Kayak, dahsyat. Tanah diem aja. Tuh, diem aja. Soalnya kayak nggak keren tanah itu. Diem aja. Sepintas. Karena yang dilihat casing doang. Si iblis gitu juga. Api itu lebih baik daripada tanah. Padahal faktanya enggak. Faktanya enggak. Dari sisi kemanfaatan aja deh. Tanah itu bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, tanaman, makanan. Kamu mau makan melon atau semangka sama-sama bulat, sama-sama hijau, tapi warnanya beda. Satu merah, satu hijau, rasanya beda. Dari tanah. Kamu mau makan buah yang manis, kelengkeng, buah yang unik, nggak ada di dunia kecuali di Indonesia, misalkan kayak durian misalkan. Itu dari tanah. Salak dari tanah, apalagi Yubi? Buah-buahan. Apel juga dari semuanya dari tanah. Api bisa. Kemudian apa lagi? Pohon berdiri di atas tanah, rumah berdiri di atas tanah. Yang berdiri di atas api? Gak ada. Gak ada. Api iya sih, Ustadz, api kan bisa buat masak. Api kan bisa buat mematangkan makanan. Iya, tapi dalam jumlah yang kecil. Kamu mau masak nasi, mau goreng nasi, tapi mau bakar segelondong kayu. bakar kayu tebal, masak nasi, kebakar rumahmu. Jadi api itu manfaat kalau kecil bisa dikontrol. Ada kebakaran, kebakaran, kebetulan nih mau goreng telur, nggak mungkin. Api kalau adalah jumlah besar pasti membasmi, menghanguskan, merugikan. Dia bisa bermanfaat kalau kecil dan bisa dikontrol. Kalau besar nggak bisa dikontrol, nggak manfaat. Jadi si iblis tadi itu berargumen dia lebih baik, sangat fatal. Salahnya justru tanah itu sangat manfaat baik dalam jumlah kecil ataupun besar. Nah, dari satu sisi logikanya dibangun dari ketidaktahuan. Itu semua kenapa kok begitu? Karena dia istakbar. Dia itu merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Teman-teman, ini yang menjadi dosa pertama yang membuat Allah murka. Sesiapapun yang merasa dia lebih baik daripada orang lain, dia sudah secara tidak langsung mewarisi sikap buruknya iblis yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang akhlak pertama yang harus kita hindari. Sucikan akhlak ini dengan tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Yang kedua, aba. Aba itu artinya enggan, lalai, cuek, masa bodoh, macam-macam lah ya. Misalkan contoh orang yang aba, mendengar azan, yang paling simpel mendengar azan, Allahu Akbar, azan subuh misalkan, saya jam segini, itu aba tuh, lanjut tidur lagi. Terus alarm bunyi jam 5 misalkan, jam 5 dilihat masih belum terlalu padang, lanjut lagi, itu aba sudah. Terus kamu kaget tiba-tiba udah jam segini, langsung cepat-cepat wudhu, terus sholat sekedarnya, terus langsung siap-siap makan atau berangkat macam-macam. Ini namanya aba. Kamu abai, kamu meremehkan. Contoh apa lagi ya? Banyak hal-hal seperti itu yang sering kita anggap
lalai dalam agama ini. Yang bikin Allah kemudian nggak membiarkan si iblis, bukan si Azazil ini tersesat. Artinya tersesat, Allah nggak memberikan petunjuk kepada dia. Itu karena sifat sombongnya itu dan karena sikap abainya itu, sikap cueknya itu. Hati-hati teman-teman, sikap cuek ini ya bisa bikin kita nggak dapat hidayah. Bisa bikin fitrah yang tadi saya sebut di awal itu nggak muncul, nggak kemudian tumbuh dan berbuah. Contoh yang lain adalah gini misalkan, kon kok gak sholat sesuai Jumatan sak meneh. Terus dia jawabnya begini, kamu sholat wae, aku sholat kok gak sholat urusanku, misalkan begitu. Malah dulu ada kemudian salah seorang public figure ya, ketika ditanya tentang neraka, dia malah happy. Kalau masuk neraka ya happy dong, bisa ketemu sama artis ini. Nah, itu salah satu contoh abai. Sikap ini, ya kan, hati-hati, sikap ini tuh bisa membuat kamu nggak dapat hidayah. Pengaruhnya kuat banget. Contohnya, kamu kenal pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib, bapaknya Ali. Kan sering disebut Ali bin Abi Thalib. Itu karena bapaknya Abu Thalib. Nabi punya paman yang sangat sayang kepada Nabi, namanya Abu Thalib. Bahkan lebih sayang daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib ini pamannya Nabi. Dia ini adiknya atau kakaknya, saya tidak tahu. Saudara kandungnya Abdullah adalah ayah Nabi. Maka Nabi adalah Nabi adalah keponakannya. Sangat sayang ke Nabi, bahkan lebih sayang daripada anak-anaknya yang lain. Ketika Nabi usia 40 tahun, kemudian mendakwahkan Islam, kaget pamannya Abu Thalib. Dia nggak setuju dengan Islam. Tapi karena dia sayang ke Nabi, dia abaikan. Ya sudahlah, apapun yang dia keponakanku, tak bela, tak lindungi. Paman-paman yang lain berontak. Contohnya Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, kemudian paman siapa lagi yang nggak suka dengan Muhammad. Dulu dia suka sama Muhammad, tapi gara-gara membawa agama Islam ini malah benci, dimusuhi bahkan. Kecuali Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang. Pas Abu Thalib mau nazar meninggal dunia, Abu Jahal, Abu Lahab kumpul mengerumuni saudaranya ini. Nah, Nabi Muhammad nggak mau ketinggalan, ikut kumpul juga. Nabi Muhammad kan kasihan sama pamannya. Pamannya baik ke Nabi Muhammad, bahkan melindungi Nabi Muhammad. Tapi sampai sekarang ini nggak mau meluk Islam. Abu Thalib ini nggak pernah mau memeluk agama Islam, nggak mau menerima dakwah Nabi. Nabi bilang, paman, ucapkanlah 2 kalimat aja. Yang dengan 2 kalimat ini nanti di akhirat aku akan jadi pelindungmu. Aku akan memiliki alasan ke Allah supaya nggak menghukum kamu. Nah, Air. tapi Abu Thalib sangat susah, nggak mau mengucapkan kalimat itu. Karena sebelum selesai Nabi ngomong, paman kanan kirinya Abu Lahab sama Abu Jahal itu udah keduluan gini, hei Abu Thalib, kamu mau ikuti agamanya anak ini, kamu nggak mau megang agama nenek moyang kita, di mana kehormatan kita, di mana kehormatanmu? Suku ini udah terpecah belah gara-gara keponakanmu ini. Abu Thalib. Baru Nabi Muhammad ngomong lagi, paman, ucapkanlah 2 kalimat. Tapi Abu Thalib akhirnya nggak mengucapkan kalimat itu. Bayangin, Nabi udah di sampingnya, bahkan Nabi udah berdoa ke Allah supaya memberikan hidayah ke Abu Thalib. Tahu nggak jawabannya Allah apa? Nabi berdoa nih, ya Allah, berikan petunjuk atau hidayahmu kepada Abu Thalib. Jadikan dia salah satu orang-orang yang beriman. Jawaban Allah itu bikin shock. Allah itu menjawab doanya Nabi itu dalam Al-Quran yang bunyinya gini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kalau bahasa halusnya itu begini,
Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi hanya Allah yang berkehendak memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Itu kalau bahasa nggak enaknya gini kali ya. Ya Allah, berilah kepetunjuk. Ya Allah, masukkanlah, selamatkanlah Abu Thalib, pamanku. Berilah dia agama Islam. Jadikanlah dia mengikuti perkataanku. Kalau bahasa nggak enaknya kemungkinan kira-kira begini. Urusan hidayah, urusanku. Nggak usah ngatur. Aku pengen kayak hidayah, ya tak kayak. Aku gak pengen, gak usah maksa. Jadi hanya Allah yang berkehendak. Ini pamannya Nabi loh. Ini manusia yang paling Allah cintai. Permintaannya, doanya tuh ditolak sama Allah. Abu Thalib pengen supaya Abu Thalib masuk Islam tuh ditolak sama Allah. Ini kelas banget sih. Karena nggak ada nepotisme ya di dalam surga. Meskipun pamannya Nabi, kalau Allah nggak suka, ya nggak masuk. Karena Allah tahu bahwa Abu Thalib ini abai, cuek, masa bodoh dengan Islam. Yang penting keponakanku senang. Nah gitu. Untungnya keponakannya baik. Kalau keponakannya jelek, cuma nuruti maunya keponakannya, nah ini yang salah. Untungnya keponakannya hanya baik Nabi. Jadi ya sudahlah, silakan berdakwah. Yang penting kamu tak lindungi karena aku sayang sama kamu. Tetap nggak dapat hidayah. Padahal udah mengorbankan harta dan jiwanya buat melindungi Nabi, tetap nggak dapat hidayah. Maka jangan sampai, nasihatnya adalah jangan sampai kita aba itu cuek. Kalau diingetin terus kita mental. Apa urusanmu? Kalau bahasa Inggrisnya myope, mind your own business. Pakai B, myope, mind your own business. Urusanmu sendiri. Nah, ini bahasa-bahasanya orang-orang kafir, orang munafik. Aba wastakbar, yang bikin kita, yang adalah dosa pertama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis itu iblis. Iblis itu artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis, teman-teman, di zamannya Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Kita ngerasani dia. Kemungkinan anak buahnya yang ada di sini itu nyampein ke kerajaannya, yaitu di dasar laut, kerajaannya iblis. Ya, siapa yang mau ketemu iblis? Allah. Jangan sampai. Awalnya tuh bila dia itu memang doa sama Allah supaya usianya itu dipanjangkan sampai hari kiamat. Misinya satu, sebanyak mungkin menggiring dan membawa manusia-manusia yang tersesat untuk ikut bersamanya, karena takdirnya sudah diputuskan sejak hari itu untuk masuk neraka. Tak bawa semuanya. Allah tahu iblis gak akan ngerubah keputusannya. Makanya Allah takdirkan dari awal nih masuk neraka. Ustaz, kalau misalkan iblis tiba-tiba tobat sekarang, kira-kira diampuni gak sama Allah? Jawabannya adalah gak kira dia tobat. Kenapa kan bisa jadi kalau dia beneran tobat, Allah gak jadi Allah. Karena Allah punya keputusan yang salah. Dulu ketika di surga, ketika konflik dengan Nabi Adam, Allah mengabulkan doanya iblis. Allah memutuskan bahwa dia masuk neraka dan dia menyesatkan manusia. Keputusannya itu pasti, kalau sekarang dia tobat, Allah salah. Dan Allah gak pernah salah. Iblis gak pernah tobat. Pasti sampai akhir dia jadi pentolannya neraka yang mengajak semua manusia yang tersesat. Oh iya, itu neraka itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan apa tadi? Aba wastakbar. Abai dan juga merasa lebih baik daripada orang lain.
Nah, maka mari dari sekarang, apapun tentang panggilan agama ini jangan abai. Contoh sekecil ini deh, sekecil hmm, engko engko lek ning masjid aku tak tak infak. Tak infak misalkan 2.000. Terus kamu nunggu nih, nunggu Jumatan, nunggu di masjid. Nggak usah. Nunggu hari Jumat nggak usah. Sekarang hari Kamis. Udah ada berangkat aja. Ini salah satu contoh panggilan yang kita nggak abai. Dengan hati nurani kita. Contoh apa lagi ya? Simple. Aku tak pengen apa nanti kalau aku pulang ke rumah tak minta maaf sama ibu yang banyak supaya jalan karirku di kota ini sukses. Nggak usah nanti nunggu pulang. Kan ada telepon sekarang, telepon aja. Nah, ini salah satu contoh yang tidak abai. Semua panggilan kebaikan yang datang dari hati nuranimu, silakan ditanggapi. Apa tadi? Aba was takbar. Jangan abai dan jangan merasa sombong. Insya Allah kalau sombong enggak ya di kita ya. Enggak. Kalau abai ini masih dikit-dikit kayaknya nih. Nah, kita hilangkan sedikit-sedikit tentang, dan insya Allah di tempat kerja kita itu sangat menjunjung tinggi norma-norma agama. Norma-norma agama. Maka mari kita ya selain bersyukur ya, kita upayakan itu. Semua tentang agama ini, syariat-syariatnya, ayo kita berusaha kita penuhi. Salah satu contoh paling kecil, kalau karyawan perempuan di toko itu kan harus nggak boleh nggak nutup aurat, harus berhijab. Karena aurat itu kalau ditampakkan ya dia berdosa, melanggar tata krama. Itu berlaku juga buat laki-laki. Laki-laki juga harus nutup aurat. Nutup Ustaz, pakai celana saya Ustaz. Alhamdulillah, celana dari mata kaki sampai ke lutut masih utuh. Dari lutut sampai ke atas ada sobek-sobek dikit misalnya. Oh, ini, Ustaz, ini kan tren, ini kan gaya, ini kan gaul misalkan. Ya itu tuh tren, gaya yang tidak standar akhlak Islam. Kenapa emang Ustaz? Ya itu selama itu terlihat, maka selama itu juga SOP dalam syariat agama Islam dilanggar. Menjadi lucu kalau kamu mentaati SOP suatu perusahaan, tapi SOP agamamu kamu abaikan. Nah, di SOP agama yang kamu abaikan itu, kamu akan dapat dosa. Dosa demi dosa. Dosa kecil sih ya, bukan auratnya, ditampakin. Nah, itu tolong jangan sampai abai. Celana-celana saya, baju-baju saya, apa nanti saya tobat Ustaz. Iya, kamu berarti masih aba. Jangan sampai aba. Oke, siap Ustaz, besok tembel sudah. Ya, oke, baik. Nah, itu salah satu contoh yang perlu kita perbaiki hari ini. Nah, apalagi contoh aba yang perlu kita benahi? Nah, kamu bisa cari sendiri tuh. Yang paling logis adalah, kuncinya adalah, kalau SOP bikinan manusia di tempat kamu bekerja, itu kamu perhatikan 100%. Terlebih lagi SOP-nya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu. Berisik, jangan gitu. Sebagai Tuhanmu yang membuat peraturan untukmu untuk dilakukan, tolong dilakukan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mengetahui peraturan-peraturan itu? Ya, munculkan satu hari ya paling tidak satu pertanyaan, atau lebih malah bagus, tentang apa? Tentang agama ini. Kemarin sudah tuh, alhamdulillah, ada yang sudah 5 pertanyaan tentang agama, dikaitkan ke agama, tentang kehidupan sehari-hari, sudah menjadi disiplin ilmu untuk dia. Ada yang 3. Nah, untuk hari ini, kemarin yang belum sempat adalah Bagas sama Jeva. Hari ini insya Allah akan kita bahas ya, pertanyaan seputar kesehariannya kemarin. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri sesi ngoceh saya di sini. Sekarang kita masuk ke sesi sharing, diskusi. Dimulai dari pertanyaan keseharian yang bisa dikaitkan dengan seputar agama dari Bagas dulu atau Jiba dulu? Mas Bagas. Oke, Mas Bagas.
Mana kerjaannya? Di HP apa di buku? Oh belum, baik. Lupa atau bagaimana? Apa sih? Masya Allah, baik. Kemudian Mas Ziva, sudah bikin Mas Ziva? Sudah, Pak. Sudah, di HP atau di buku? Dari tulis. Oh, ada di pikiranmu. Iya. Silakan Boleh, disampaikan. Oke, apa itu? Mari kita diskusi bersama. Kemarin yang saya ingat itu adalah tugasnya memunculkan pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari yang kamu kaitkan dalam agama, lalu catat dan cari referensinya. Semua jawabannya Pak. Seharusnya iya, tapi kalau belum selesai kejawabannya, pertanyaannya aja. Pak, gini Pak. Kan teman saya tuh Pak, ada yang sholat tapi nggak tahu doanya Pak. Doa sholat Pak. Doa sholat. Iya. Seharusnya gimana tuh Pak? Kayaknya sholat terus sebenarnya Pak. Kalau yang dimaksud doa di dalam sholat, contohnya ketika rukuk Subhana Rabbiyal Azim itu nggak tahu. Ya itu nggak tahu sama aku Pak. Niatnya juga Pak. Niat sholat. Oh iya, iya. Seharusnya gimana? Oke. Jadi teman-teman, untuk masalah sholat tapi nggak tahu doanya. Kalau kamu nggak tahu doa, yang dimaksud doa adalah doa setelah sholat. Yang dimaksud adalah doa setelah sholat. Doanya harus Arab, harus yang letterlet, itu nggak perlu. Di luar sholat kamu bebas doa pakai bahasamu atau bahasa ayahmu atau ibumu. Barangkali ayahmu orang Zimbabwe atau ibumu orang Eropa, kamu bebas, bahasanya bebas di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, doanya kamu harus ikut apa yang sudah diajarkan Nabi. Contoh yaitu rukuk Subhana Rabbiyal Azimi. Kalau i'tidal Rabbana walakal hamdu, atau yang panjang Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi, dan seterusnya. Itu harus belajar dihafalkan. Pak, gimana kalau doa itu juga nggak tahu, Pak? Ya paling tidak kamu hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah tak cukup, Pak? Cukup, tapi kalau sholatmu jamaah, silakan sholat jamaah, terus baca Al-Fatihah. Bahkan kalau madhab selain Syafi'i, cukup mendengarkan imam aja itu sudah menggugurkan Fatihahnya. Tapi kalau sholat-sholat yang sir, yang nggak keras bacaannya, seperti zuhur dan asar, itu harus baca Al-Fatihah juga. Karena bacaan selain Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib Al-Fatihah aja. Makanya kamu harus ikut jamaah. Kalau nggak tuh gimana Pak? Ya belajar dong. Selama kamu manusia yang berakal, artinya dia masih waras, bukan orang nggak waras ya. Kalau lain cerita kalau orang nggak waras itu terbebas dari syariat. Apapun yang dilakukan nggak ada dosa. Jika nggak ada pahala. Orang nggak waras itu hilang akal, orang gila lah ya. Melakukan sholat, ya nggak dapat pahala. Mau melakukan maksiat, ya nggak dapat dosa. Mau jalan-jalan nggak pakai celana atau pakai celana sambil terlihat auratnya, iya nggak dosa juga. Namanya orang gila, hilang akal. Tapi selama kamu masih waras, mulai itu belajar. Tapi itu kan teman saya Pak. Kewajibanmu sebagai teman mengingatkan dan mengajarkan. Nah, dia nggak hafal doanya, belajar kalau nggak hafal doanya. Nah, cukup satu pertanyaan? Cukup ya? Kalau ada tawaran cukup, kenapa harus nambah? Baik teman-teman, masih di ini ya Mas Bagas, hutang. PR adalah hutang supaya besok disampaikan. Ini kemarin seharusnya tugasnya 5 ya? Ya, yang sudah mengumpulkan 5 Mas Fauzan. Itu PR diberikan sampai hari ini udah hari ketiga. Sudah hari ketiga. Sebenarnya satu hari wajibnya 1. Masing-masing silakan tulis pertanyaan dan jawabannya dari kehidupan sehari-hari. Wajibnya 1. Mau nambah sangat bagus sekali. Dicatat dan kemudian saya kumpulkan. Tiap hari harusnya 1. Nah kemarin saya bikin 5 karena saya sudah prediksi pasti ada yang lupa. Dan ada waktu untuk kita ngebahas. Jadi saya bikin 5 di awal biar ngasih waktu buat yang lupa
untuk mengerjakan di esok harinya dan kita bahas. Nah, berarti Mas Fauzan ini sisa berapa hari lagi ya? 2 ya berarti ya? Karena 1 hari wajibnya 1, saya bikin begitu. Sekarang udah hari ketiga sejak PR itu dikirim, eh, berarti jatahmu untuk nggak ngerjakan itu cuma besok dan besoknya lagi. Kalau jatahmu udah habis hari ini, karena kamu munculkan berapa? 3. Pertama memberikan PR kemarin dan hari ini. Nah, itu sudah selesai. Besok kamu juga harus bikin 1 pertanyaan. Benar. Nah, Mas Ziva utang berapa berarti? 4. Utang 4 ya. 4 sama besok. Kamu 5 masih ya. 5 sama 4, 5 sama 2 hari lagi. Nah, nanti itu akan silakan ditulis saja biar bisa saya kumpulkan. Atau ya ditulis saja deh. Biar saya kumpulkan terus nanti saya jadikan rekap. Nah, itu teman-teman untuk hari ini. Tema diskusi kita hari ini adalah bagaimana menjadi hamba supaya tidak aba wastakbar. Tinggalkan rasa lebih baik daripada orang lain dan tinggalkan sifat abai terhadap agama. Kamu boleh nggak ya sombong kepada orang yang sombong, nggak mendengarkan orang yang sudah menyakiti kamu, menzalimi kamu, silahkan. Tapi siapapun itu kalau ngomong masalah agama, tolong jangan abaikan. Tolong jangan sampai abaikan. Nah itu, saya kira apa? Sudah pukul 10:03, saya kira waktu kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, sudah saya tutup. Nggak ada ya. Baik, ingat PR masih 5 kurang 4. Besok mengerjakan, Mas Fauzan saya santai. Sampai 2 hari ke depan. Nggak bikin nggak apa-apa. Langsung 25 itu. Oh, boleh. Berarti santai tiap hari. Oh iya. Ya, namanya aturan ya. Aturannya kita bisa manipulasi lah, digunakan. Ya, boleh. Nah, pilihan Anda. Saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya, sharingnya. Kita jumpa lagi besok hari. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.